Ini kan juga ada analisis Bang, banyak orang bilang katanya aksi tanggal 25 dan 28 ini ada agenda asing, dimotorin sama asing, itu gimana analisis Abang? Ya kagak lah, nggak mungkin lah. Situasi kayak gini gue lihat justru kayaknya ini mainan dari dalam sendiri gitu loh. Ada lingkaran-lingkaran kekuasaan Prabowo yang main gitu loh sebenarnya. Jadi gue pikir jangan-jangan orang yang ngomong ini dikendalikan asing inilah yang justru terlibat gitu loh. Ini kan mereka coba ngasih info yang salah ke Prabowo supaya Prabowo nggak paham gitu loh bahwa ada proses untuk menjatuhkan dia. Tidak penting lagi apakah ini dikendalikan siapa, mengendalikan siapa, karena pada prinsipnya demo ini sudah mulai mencapai ke tahap yang lebih tinggi. Karena apa? Karena kemarin sudah ada korban, ya korban ojol. Bukan hanya menambah elemen, tapi juga melebar kemana-mana. Ya ojol nggak ikut turun dan ini ojol turun ini kan terjadi serangan balik gitu loh kepada polisi. Awalnya mau nyerang DPR, tapi sekarang serangan balik ke polisi. Kemudian Bensi yang kemarin secara resmi nggak menyatakan ikut, tapi mulai hari ini kan katanya udah ikut. Jadi artinya ini elemennya bertambah. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Ada banyak titik perlawanan dan warga semua ikut terlibat gitu loh. Jadi gue rasa ini kedepannya akan semakin panas ya. Bukan hanya mengimpeach Gibran, tapi juga bisa melawan Prabowo sendiri. Menurut Abang, sebaiknya sikap mahasiswa atau tindakan mahasiswa ke depan melihat situasi ini dan menanggapi tendensi atau tudingan-tudingan tadi itu gimana? Ya, mahasiswa harus bisa ngajak masyarakat, ngajak rakyat, ngajak elemen lain untuk turun, untuk melakukan perbaikan atau perubahan di negeri ini gitu ya. Misalnya, mahasiswa harus berani mengagendakan perlawanan terhadap oligark. Nah, ini kan oligarkisasi ini kan jadi biang kerok dan di dalam persoalan bangsa kita ya. Diskusi mahasiswa mau pakai pendekatan ilmu politik, ilmu pemerintahan, sosiologi ya, itu ataupun bahkan mungkin dari ilmu sejarah, ujung-ujungnya biang keroknya adalah oligark yang selama ini serakah, selama ini mengendalikan kehidupan rakyat, selama ini mengendalikan negara, mengendalikan birokrasi. Nah ini harus dilawan. Jadi Prabowo juga itu nggak bisa hanya omong-omong terus. Politik itu bukan omong-omong. Rakyat sudah sabar, kasih waktu 3 bulan, kasih waktu 6 bulan, sekarang sudah lewat 6 bulan, harus dibuktikan bahwa dia bukan rejim oplosan. Dia rampas aset-aset oligark yang hasil korupsi di masa lalu. Nah, kalau mahasiswa berani membawa agenda melawan oligark ini, gue yakin ini akan mendapat dukungan penuh rakyat, dan rakyat pasti senang sekali untuk ikut bersama-sama mahasiswa untuk melawan oligark, melakukan perubahan di negeri ini. Ini saatnya. Nah, Prabowo kalau nggak sanggup atau tidak mau menunjukkan atau tidak mau mengambil agenda ini, dia akan dilibas sama rakyatnya sendiri. Gitu.